Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh sungguh ada di rumah Tuhan, beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saya mengapresiasi Bapak Ibu yang bisa hadir lebih pagi, masuk dalam penyembahan, dalam pujian. Bagi Bapak Ibu yang datangnya mungkin masih terlambat, upayakan sudah ya, bisa lebih lagi. Karena ketika firman Tuhan berkata, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Saudara, gerbangnya Tuhan itu punya password ya. Kalau dalam bahasa Inggris salah satunya memakai istilah password rumah Tuhan adalah pujian, ucapan syukur, penyembahan. Itu sebabnya ketika Anda bisa datang lebih awal, Anda menyiapkan hati, melayani Tuhan, memberkati Tuhan. Saudara, bukan dengan harta kita, dengan segala-galanya saja, tapi dengan ucapan syukur, dengan pujian. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini Pak Hani sebagai gembala memberikan satu subtema yang indah, yang mungkin saudara gampang sekali ya kita ucapkan, tapi menjalankannya tidak mudah. Controlling your emotion. Ada sebagian kita saudara memang pembawaan temperamennya itu waduh temperamental. Kalau ngomong gak bisa pelan, gak bisa halus, gak bisa ketata. Wah, kalau ngomong kata orang Jawa asal jeplak gitu ya. Wah, saudara-saudara itu memang ada temperamen keras, kasar. Ada orang-orang dari sana-sana sudah ya, saya nggak sebut lah ya, yang memang kelihatannya seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang tinggal daerah pantai-pantai, yang panas-panas, nah mungkin punya temperamen yang lebih keras sudah daripada mungkin yang di tempat yang dingin-dingin gitu ya. Nah hari ini sudah saya ingin mencoba untuk membawa satu kebenaran firman Tuhan. Karena memang tidak mudah saudara untuk menguasai emosi. Orang yang sabar pun saudara kalau udah terus menerus menghadapi situasi yang sulit, orang yang menyakitkan, wah bisa kebablasan juga. Tidak mudah sama sekali untuk kita bisa mengontrol emosi kita. Saudara-saudara sekalian, kita gampang sekali menyakiti orang-orang yang paling dekat. Karena sering seperti yang saya ucapkan, kita tidak mungkin menggigit telinga kita sendiri kan. Karena telinga jauh. Jadi saudara baik-baik sama orang yang jarang ketemu. Tapi kita sering saudara menggigit lidah kita sendiri ya. Saya tengah-tengah berkhotbah juga sering menggigit lidah sendiri loh. Tapi kan saya nggak cerita-cerita sama saudara kan ya. Nah ini juga yang sering kita alami. Kita lebih mudah mengalami masalah saudara dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Pasangan hidup kita, suami, istri, orang tua kita, anak-anak kita, mertua kita, wah ya, menantu, mungkin saudara kandung, ipar-ipar, sahabat yang udah kenal kita sehari-hari dan lain sebagainya, orang-orang di tempat pekerjaan. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, ada dua prinsip utama paling tidak. Ini hasil perenungan saya untuk menolong kita bisa mengontrol emosi. Saya memberikan judul khotbah saya, You Can't Beat God. Anda tidak bisa mengalahkan Tuhan ya. Karena Dia Allah, He is the creator. Dia adalah pencipta. Sudah Dia bukan hanya mencipta, Dia menebus hidup kita yang sudah jatuh dalam dosa. Dia segalanya. Itu sebabnya tidak mungkin kita bisa mengalahkan Tuhan. Kita juga tidak mungkin bisa menyalahkan Tuhan. Sebab Dia Allah. Dia tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Lihat dari ciptaannya, lihat saudara dari antariksa yang ada di atas muka bumi ini. Saudara semua tertata. Siapa yang memegang bulatan bumi? Kok saudara enggak khawatir bumi itu gelundung? Kok enggak khawatir kurang sedikit rotasi perputarannya bisa meleset? He is God. Itu membuktikan Dia enggak bisa salah. Itu sebabnya kalau dalam hidup kita ini ada yang kelihatannya salah. Sudah ada yang kelihatannya
penuh dengan persoalan, yang pasti yang salah bukan Tuhan. Amin. Nah, hari ini kita belajar prinsip yang pertama. Untuk kita bisa memahami bahwa kita itu nggak bisa mengalahkan Tuhan. We cannot beat God. Yang pertama adalah prinsip otoritas Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Dia adalah Allah yang punya otoritas yang tertinggi. Terbukti saudara, presiden, raja, kaisar, sehebat apapun, satu kali pasti mati. Betul saudara? Tetapi Dia Alfa dan Omega. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dan saudara sekalian, otoritas Tuhan kita bisa melihat di dalamnya. Dia sungguh-sungguh Allah yang penuh dengan kasih karunia. Saya mengambil contoh yang pertama adalah ketika Allah memberikan perintah kepada seorang nabi bernama Yunus untuk pergi ke satu tempat namanya Niniwe untuk membawa berita hukuman karena orang Niniwe ini kejam dan jahat sekali, khususnya kepada bangsa Israel. Tapi kita semua tahu cerita bagaimana Yunus tidak pergi seperti yang Tuhan kehendaki ke Niniwe, tapi dia melarikan diri. Dia pergi ke tempat yang berlawanan, naik kapal, tidur di bagian geladak yang paling bawah. Dia pikir dia bisa menyembunyikan diri dari Tuhan. Kita tahu semua cerita itu. Bagaimana di tengah perjalanan kapal itu mengalami badai gelombang yang hebat sekali. Singkat cerita, sampai kapten kapal membangunkan Yunus. Kamu bisa tidur, semua orang udah mabok-mabok, ini kita mau mati nih, bisa tidur nyenyak begini. Jadi saudara, orang bisa tidur nyenyak, punya damai sejahtera, belum tentu tidak punya masalah loh. Betul? Ya, tidur sama istri orang, suami orang, tidurnya bisa nyenyak juga kan. Nah, ini bukan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai sejahtera yang palsu. Yunus sedang keluar dari jalan Tuhan, dia bisa rasa damai. Tetapi saudara, akhirnya Yunus kemudian dia bilang, lempar aja lah, ini gara-gara saya nih yang salah. Dilempar, dia pikir udah mending mati aja. Tapi dikatakan atas penentuan Tuhan, Tuhan kirim satu ikan yang besar, sudah makan itu Yunus. Tapi saudara, makan tidak hancur, Yunus berada di dalam perut ikan. Sudah bisa bayangkan amisnya kayak apa ya? Nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, nggak ada toilet, sudah ya udah semua di sana. Sudah suskan 3 hari itulah Tuhan izinkan Yunus ada di dalam perut ikan dan disitulah dia bertobat, dia menyesali pemberontakannya. Sampai Tuhan bawa dia keluar dari dalam perut ikan. Dan kemudian dia pergi ke Niniwe memberitakan hukuman Tuhan. Dan sudah sekalian luar biasa sekali. Bangsa Niniwe yang sangat jahat ini meresponi hukuman Tuhan. Sehingga dari raja, rakyat jelata sampai binatang disuruh berkabung semuanya. Ayo puasa, Tuhan sudah menghukum kita, kita minta belas kasihan. Wow, sobat sudah kita membaca. Bagaimana kasih karunia Tuhan terhadap orang yang begitu jahat luar biasa. Yang Tuhan sudah ketok palu, saya hukum. Kok bisa gak jadi? Coba kita lihat Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka, yaitu orang Niniwe, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah. Karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, ini otoritasnya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dia Allah. Dia bisa mengambil keputusan, dia bisa menarik keputusan, dia bisa mengubah keputusan. Bangsa Niniwe sudah diberikan sanksi 40 hari lagi tempat ini akan ditunggang balikan, akan hancur. Tapi pada waktu bangsa yang jahat ini mendengar ancaman berita hukuman ini, mereka bertobat. Kasih karunia. Saudara-saudara sekalian, inilah yang membuat bangsa ini tidak jadi dihukum. Seharusnya Yunus sudah dia senang sekali ya, waduh Tuhan baik. Tapi ternyata tidak. Yunus tidak bisa mengontrol emosinya. Wah ya, he cannot control his emotion.
Reaksi yang sangat negatif kita bisa lihat saudara. Pada waktu Tuhan membatalkan hukuman, bukannya Yunus ini praise the Lord, haleluya, bukan. Tetapi saudara, dia melakukan reaksi yang negatif, dia marah. Di ayat 1 Yunus 4 dikatakan hal itu sangat mengesalkan. Setelah Yunus 3 ayat 10 langsung itu pasal 4 ayat 1 sambungannya langsung. Jadi waktu Yunus dengar bahwa Tuhan tidak jadi menghukum bangsa Niniwe, dikatakan hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah dia, marah. Saudara kalau lihat ada orang jahat harusnya dihukum, lalu orang jahat itu kemudian sampai berpuasa, sampai bertobat, lalu gak jadi dihukum. Saudara bisa ketawa? Wah ya, orang itu mungkin sudah menyiksa orang tua saudara, anak-anaknya, anak perempuan diperkosa. Wah, suaminya mungkin saudara sudah disiksa, dikuliti, kukunya dicabut, lidahnya ditarik. Ini orang Niniwe jahat sekali, menjarah, menyiksa. Lalu kita mendengar bahwa orang yang jahat yang sudah menghancurkan, membunuh keluarga kita, menyiksa keluarga kita, dibebaskan. Kira-kira gimana? Sukacita. Wah, inilah perasaan Yunus. Yunus gak punya muka. Dia pulang kepada bangsa Israel dan kasih report. Bangsa Niniwe gak jadi dihukum. Ya itu sudah. Itu sebabnya dikatakan keputusan ini mengesalkan hati Yunus. Yunus gak bisa mengontrol emosinya. Dia bukan cuma marah, dia minta mati. Aduh, gua udah gak punya muka ini. Orang jahat kayak begitu. Berapa banyak bangsa saya ini udah disiksa, dihancurkan, dijarah, dilecehkan. Ladang udah hancur semua, rumah tangga berantakan. Suami istri udah dibunuh. Anak-anak yatim piatu begitu banyak. Dia minta mati. Ayat 2, berdoalah dia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkau itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah-limpah, kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ayat 3 dikatakan, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bapak Ibu, kalau kita melihat orang jahat berkuasa, orang jahat hidupnya enak, gak bayar utang, kok malah bisa sekolahkan anak ke luar negeri. Kita yang diutangi gak bayar-bayar, setengah mati. Kira-kira ketika orang itu diampuni dosanya, saudara-saudara sekalian, apakah kita bisa bersuka cita? Itu sebabnya hari ini kita lihat, bagaimana supaya kita bisa menjaga hati kita. Kita ingat bahwa Allah punya otoritas. Amin. Kita tidak boleh lupa diri. Inilah hal yang ketiga, saya lihat reaksi negatif yang dimiliki oleh Yunus. Dia lupa diri. Dia lupa, saudara. Dia ingin mengatur Tuhan. Ketika dia dalam keadaan marah, panas luar biasa, Tuhan hibur dia. Kasih satu pohon, yaitu saudara ya, pohon jarak. Jadi banyak daunnya, dan dikatakan kalau saudara baca itu Yunus 4 ayat 9 dan ayat 10 ya. Saudara, dikatakan Yunus itu bersuka cita. Ayat sebelumnya dapat pohon jarak itu dia bersuka cita. Tapi atas penentuan Tuhan, besoknya Tuhan kirim ulat gigiti pohon-pohon jarak daunnya itu, lalu mati pohon itu. Wah, Yunus ngamuk lagi, marah. Sampai Tuhan tanya, kamu layak marah karena pohon jarak itu? Waduh, selayaknya aku marah sampai mati. Wih. Saudara, berapa banyak kita pernah marah. Lalu kita diingatin, jangan marah begitu. Nanti sampai, biar aku marah, ngamuk sampai mati. Waduh, mirip Yunus ini. Saudara-saudara, Yunus lupa diri. Lalu Tuhan bicara apa? Tuhan sudah kasih contoh alat peraga. Kamu yang gak bisa ciptakan pohon jarak. Dalam satu malam aku yang menumbuhkan, aku juga yang mematikan. Ngomelnya kayak begitu.
Bagaimana aku tidak bisa mengasihi bangsa yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kirinya. Jumlahnya ada 120.000 begitu banyak. Mereka bertobat. Masa aku tidak menerima pertobatan mereka? Terhadap pohon jarak yang aku hidupkan hari ini, besok aku matikan. Kok kamu bisa komplain? Ini berbicara otoritas Tuhan. Berapa banyak saudara dalam hidup ini kita tidak punya hati yang mengampuni. Itu sebabnya saudara sakit terus, terluka terus, layak marah sampai mati. Aku gak mau mungkin mengampuni istriku, suamiku, dia pernah salah, dia pernah mengkhianati, kata-katanya menyakitkan, gak bisa. Wow. Nelson Mandela, saudara tahu kan nama orang ini? Sebelum dia diangkat jadi presiden Afrika Selatan, dia pernah dipenjara kan? Saya baca sudah kisah ini, kisah yang sejati. Saudara, waktu di dalam penjara, Nelson Mandela ini disiksa saudara oleh sipir penjara. Dengan cara dia sering digantung terbalik, lalu dikencingi. Waduh, kepalanya di bawah, kakinya di atas, lalu sipirnya mengencingi tuh mukanya. Kira-kira gimana perasaan saudara? Ngamuk gak bisa, apa gak bisa? Satu kali saudara Nelson Mandela dibebaskan. Dan dia jadi penjara. Dan dia apa? Jadi presiden. Nomor satu saudara yang dia cari siapa? Sipir penjara. Dia suruh ajudannya, cari itu sipir penjara tuh. Yang siksa saya digantung terbalik, saya dikencingi, saya gak pernah bisa lupa itu. Waduh, sipir penjara ketakutan, mati aku ini ini dikarung ini, mati aku. Tapi apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela? Dia mengampuni, dia memeluk sipir tersebut sambil berkata, hal pertama yang kulakukan ketika aku menjadi presiden adalah memaafkanmu. Amin, saudara. Dia bebas. Dia gak mau simpan sakit hati busuk itu dengan membalas. Dia bisa saja dia presiden. Ini melakukan hal yang gak layak ini. Bapak Ibu Saudara, otoritas Tuhan kita harus ingat. Tuhan mau kita juga memakai otoritas Roh Kudus. Untuk kita melakukan perintah Tuhan, ampuni. Saudara, berapa banyak di sini saya nggak bisa lupa apa yang dilakukan oleh orang tua saudara, mama, papa, apa yang dilakukan oleh guru, dosen, apa yang dilakukan oleh suami, istri, atau apa aja dah, menyakitkan, masih ingat betul. Kalau saudara simpan itu terus, saudara memberi diri dipenjarakan oleh masa lalu. Bernard Meltzer berkata, ketika Anda memaafkan dan mengampuni, memang Anda tidak bisa mengubah masa lalu. Betul? Sudah terjadi, gak bisa mengubah masa lalu. Tetapi Anda bisa mengubah masa depan. Amin. Saudara, yang masa lalu sudah terjadi gak bisa diubah. Tetapi ketika saudara mengampuni, saudara sedang mengubah masa depan saudara. Saudara, itu sebabnya control your emotion. Ketika kita menyadari kasih karunia Tuhan. Contoh yang kedua saya ambil sudah dari perjanjian baru. Ketika Tuhan memberikan upah kepada pekerja-pekerja pohon anggur yang direkrut jam 6, jam 9, jam 12, jam 3, jam 5. Lalu saudara jam 6 sore. Pemilik pohon anggur itu berkata, panggil itu yang kerja paling sore jam 5. Kasih dia 1 dinar upah harian seorang pekerja. Dapat 1 dinar, senang sekali. Setelah yang kerja jam 5, jam 3. Kasih berapa? 1 dinar lagi. Lalu panggil yang jam 12, kasih 1 dinar. Yang 9, 1. Yang jam 6 pagi. Kerja sampai jam 6. Berapa jam itu? 12 jam. 1 dinar. Ngomel enggak? Hah? Ngomel.
aku kerja 12 jam, dia cuma 1 jam kok. Enggak adil. Nah ini. Itu sebabnya kita sering gak bisa mengontrol emosi kita. Kita bisa marah sama Tuhan. Tuhan, aku setia, aku gak pernah berzina, aku gak pernah bolos Tuhan. Ibadah aku gak kasih perpuluhan. Aku begini, jasanya kita tunjukin semua kepada Tuhan. Kok dia lebih enak dari aku? Gini caranya aku gak pakai Tuhan, aku gak mau melayani lagi. Hati-hati. Saudara, ada kesepakatan kata Tuhan. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja mengenai upah sedinar sehari, dia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kita membaca bagaimana saudara ketika kita merasa tidak adil, kita gampang sekali protes. Mana keadilan Tuhan? Tapi kalau saudara mau melihat bagaimana keadilan Tuhan, ada di Matius 20 ayat 13. Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat 1 dinar 1 hari? Sudah kita harus memahami yang disebut kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan. Saya belajar dalam hidup ini saya gak mau iri hati. Ada orang saudara yang kerjanya gitu-gitu aja, diberkati. Ada orang kalau saya hamba Tuhan, khotbahnya gak pernah belajar, tapi gerejanya lebih besar. Waduh, kok enak, aku setengah mati, sekolah, S1, S2, S3, baca buku. Kok gini-gini aja, dia lu ndak bondo apa-apa. Kok itu suka-sukanya Tuhan. Amin. Sudah bisa menerapkan itu dalam dunia pekerjaan saudara, dalam dunia rumah tangga. Dia lu istri ndak baik, tapi suaminya kok baik banget. Aku lu melayani sungguh-sungguh, kok suamiku tetap gak berubah-berubah? Kira-kira kayak gitu saudara. Itu sebabnya ketika kita menghadapkan diri kita kepada prinsip yang penting ini. Otoritas Tuhan. Kemurahan hati Tuhan itu kita gak bisa memahami. Matius 20 ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku murah hati. Amin. Di sini kalau ada anak-anak orang tuanya beda-bedakan kasih, nggak usah sakit hati. Setuju? Setuju sudah? Sebab saudara sakit hati tidak bisa mengubah masa lalu, saudara pun tidak bisa mengubah masa depan. Pancet aja. Your life will be stuck. Karena apa? Sakit hati, iri hati, jengkel. Tapi kalau saudara berkata, aku mau lepaskan dah. Saya gak bisa mengubah masa lalu saya ampuni. You will change your future. Amin. Saya gak maulah bergantung sama orang tua. Saya gak maulah bergantung sama orang yang memang pilih kasih, gak bisa diandalkan. Yeremia 17 berkata, jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan orang lain yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nanti kita hidup dalam kutuk. Tapi aku mau mengandalkan Tuhan. Amin. Saya sering melihat saudara, dari berapa bersaudara, anak yang justru seringkali paling gak disayang, itu paling jadi tuh biasanya. Anak yang paling disayang gak jadi apa-apa. Yang paling gak disayang, waduh jadi. Dan besok-besok saudara, dia bisa menghidupi orang tua, bisa menghidupi saudara-saudara yang lain. Ya saya gak bilang semua, tapi itu sering terjadi kan. Saudara-saudara sekalian, otoritas Tuhan membuat kita belajar control our emotion. Sekarang mari kita melihat yang kedua, prinsip yang kedua. Menolong kita bisa mengontrol emosi adalah menyadari adanya ujian Tuhan. Amin. Allah kita adalah Allah yang suka menguji. He is not just the creator, but he is also the great teacher. Dia juga guru besar, profesor. Guru mana yang tidak pernah kasih ujian ke anak-anaknya? Saya dulu punya dosen sudah sastra Inggris, setiap kali masuk kelas nggak pernah ngajar. Beneran ini, ngobrol.
Saya terus terang, no respect. Apa ini? Ya, ngobrol, kamu gimana? Yang lain-lain yang males-males seneng, saya nggak seneng. Tapi ada guru dosen begitu datang, ngajar tugasnya banyak, saya paling seneng. Nggak rugi bayar kuliah. Saudara kira-kira yang mana ini? Aku seneng nggak ada pelajaran, ya nggak usah sekolah. Namanya sekolah itu belajar dan ada ujian baru bisa naik. Amin saudara. Saudara, he is the great teacher. Menyadari bahwa ada ujian Tuhan. Karena Tuhan itu adil. Dia nggak bisa memberkati kita itu double, triple, apalagi 10 kali lipat, 100 kali lipat. Kalau tidak diuji dulu. Coba kita lihat contoh hidup Ayub. Bagaimana dia sudah di akhir hidupnya mengalami berkat ganda yang luar biasa. Tapi apakah tiba-tiba Tuhan kasih plok gitu? Tidak. Diawali dengan masalah hidup yang datang tiba-tiba dalam hidup Ayub. Saudara, Pengkhotbah pasal 9 ayat 12 mengingatkan kita bahwa manusia itu seringkali tidak tahu waktunya ketika masalah datang tiba-tiba. Seperti ikan yang tertangkap dalam jala, seperti burung yang tertangkap dalam jerat, tiba-tiba, aduh gak sangka ya, kok alami begini ya. Ayub alami itu. Dia punya 7 anak laki, 3 anak perempuan, kaya terkaya. Setiap hari anak lakinya bikin pesta. Dalam 1 minggu ada 7 hari gantian pesta. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 3 anak perempuan Ayub diundang, teman-temannya diundang. Wow, enak ya hidup kayak begitu ya. Saya sering ketemu jemaat, Ibu Agnes enak ya, tiap hari makan terus. Aduh, sudah kalau tiap hari makan terus blenek. Ya, kemarin ada pesta anak ulang tahun 1 tahun. Saya langsung ditanya, Ibu mau apa? Tadi kan MC-nya udah kasih tahu, menunya ada ini, ada babi panggang, ada bebek panggang, ada begini. Lalu saya sempat dengar, ada bakso. Wah, Ibu mau apa? Bakso. Jauh-jauh di Sangrila makannya bakso. Enak saudara kalau makan enak terus. Bukan cuma enak, tambah tambun nanti. Ya, bayar obatnya sama bayar makannya. Lebih mahal obatnya ya. Sudah hati-hati loh kalau makan all you can eat. Saya sering lihat orang geragas. Saya kalau all you can eat justru gak rugi nih bayari saya all you can eat. Sedikit, Bu kenapa ambilnya sedikit? Iya Pak, kalau saya ambil banyak nanti ngobatinya lebih mahal daripada bayar makannya. Bapak Ibu Saudara, itu termasuk apa? Control your emotion. Betul ya? Nah, semua ada harganya. Tapi dia lubu makan banyak kurus, coba cek kolesterolnya. Saya sering ketemu orang kurus-kurus kolesterol. Betul saudara ya? Jadi masalah itu bisa datang tiba-tiba. Dalam 1 hari keluarga Ayub habis. 7 anak laki, 3 anak perempuan mati. Kena bencana. Hartanya dijarah. Keluarga alami masalah kematian, keuangan bersih. Bapak Ibu hari ini yang kaya, rumah di mana-mana, deposito emas punya, uang dolar Amerika punya, euro punya, apalagi ya Singapura punya tabungan di Singapura punya di mana-mana, bahkan taruh emas di bawah tanah. Sudah hati-hati loh, taruh emas dan uang di tanah itu kalau tanahnya bergerak. Loh, sebab nggak pernah alami ya? Itu engkongnya Pak Hani alami itu, waduh taruh, loh waktu dikali lagi, loh nggak ada, tanahnya bergerak emasnya. Lah kalau itu bergeraknya di 5 tetangga yang sana, saudara bisa ngecup tah? Nah itu, saya mau mengandalkan apa sih di dunia ini semua bisa berubah. Satu-satunya perubahan yang tidak pernah berubah, perubahan itu sendiri. Amin. Jadi sekarang yang lagi di atas hidupnya jangan sombong.
Saudara yang lagi di bawah hidupnya, jangan putus asa. Orang lu bisa kaya mendadak, saudara. Betul? Bisa habis mendadak juga. Lihat contoh Ayub. Habis keuangan, sakit lagi. Dari kepala sampai kaki kena bara yang berbau busuk. Ini bukan cuma penyakit dalam. Ini penyakit kelihatan semua, mukanya yang ganteng jadi jelek sudah. Karena banyak barah, keluar darah, keluar nanah, dan baunya amis minta ampun. Sehingga Ayub tiap hari pegang beling, waduh sibuk menggaruki tubuhnya. Rumah tangganya hancur, dia dihianati. Kalau saudara baca ayat Ayub pasal 2 ayat 9, isinya berkata apa? Kamu masih mau mempertahankan kesalehanmu? Masih mau ibadah? Masih mau berdoa, memuji Tuhan? Kutuki aja Allahmu dan lalu mati aja. Wow, apa ibu saudara kita bisa melihat apa yang dialami oleh Ayub, satu masalah yang datang begitu tiba-tiba. Tapi kita lihat Ayub kuat sekali ya. Kuat loh. 10 anak mati. Harta habis. Sakit penyakit dari atas sampai kaki. Istri meninggalkan dia. Dia tetap kuat, dia enggak salahkan Tuhan. Kalau sudah baca Ayub 1 ayat 20 sampai 22, dia menyembah Tuhan. Tuhan, semua dari Tuhan, Tuhan mau ambil lagi, silakan. Dalam kondisi seperti itu dikatakan Ayub tetap bersyukur. Tidak salahkan Tuhan. Luar biasa. Ayub dapat mengontrol emosinya. Saudara, jangankan kehilangan anak 10. Anaknya sakit masuk ICU aja udah ngomel-ngomel. Anakku itu ngajar sekolah minggu, anakku singer, anakku gini, kok bisa sakit? Mana Tuhan? Baru sakit. Aku udah sumbang ini, sumbang itu. Mana Tuhan? Hati-hati. Dia adalah Tuhan yang bisa menguji kita. Karena dia ingin ke depannya itu memberkati kita lebih lagi. Apakah Ayub terus kuat? Tidak. Ada orang kalau baru hadapi masalah tegar. Cik, suamimu selingkuh lu. Tidak apa-apa, tak ampuni. Hebat. Itu hari pertama, belum nanti pulang. Nangisnya, hancurnya, pingin racuni suami, belum. Ya. Awalnya kuat. Pak, giroe blong kabeh Pak 100 juta. Enggak apa-apa, Tuhan kaya. Belum apa-apa. Nanti di rumah mikir, awas ya, tak bales kamu. Wah itu saudara. Ayub kuat awalnya. Tapi ternyata dia rapuh. Kalau saudara baca terus kehidupan Ayub, dia ngomel bersungut-sungut. Dia mengutuki hari kelahirannya. Kenapa aku nih mesti lahir? Itu saudara. Nggak ada orang yang kuat di dunia ini. Setuju saudara? Dia bersungut-sungut. Tapi satu hal yang kita bisa teladani dalam hidup Ayub. Dia tetap percaya. Dia tidak kehilangan imannya. Dalam Ayub pasal 6 ayat yang ke-10. Saudara dikatakan maka dia berkata itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tidak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak menyangkal firman yang maha kudus. Ayub tetap percaya. Saudara di sini ada yang sedang ada di titik paling bawah. Sudah gak tahu mau ngapain. Uang sudah habis-habisan, bukan cuma habis-habisan, minus. Saudara mungkin berkata, Bu udah gak ada jalan keluar, suami udah gak cinta saya, istri udah gak bisa berubah Bu, anak saya Bu, semuanya. Saudara mungkin di titik bawah. Mungkin kita gak bisa mengontrol emosi, kita marah. Saudara, tapi satu hal, mari kita tetap percaya. Amin. Jangan mundur dari Tuhan. Jangan berkata Tuhan gak adil, jangan. Karena semua ada waktunya. Ini bagian terakhir saya membahas. In His time, He will make all things beautiful. Semua ada season. Ada musimnya.
Di dalam kitab Pengkhotbah berkata, ada waktu kamu tertawa, ada waktu kamu menangis, ada waktu kamu mendapat untung, ada waktu kamu membiarkan rugi. Semuanya indah pada waktunya. Jangan waktu untung saudara ketawa lupa diri. Ya, waktu habis sudah nangis lupa diri juga, nggak bisa kontrol emosi. Mari kita belajar dari hidup Ayub. Prinsip saudara, ada ujian hidup. Saya mau bertahan Tuhan. Saya mau tetap berjalan maju dengan menangis sambil tetap menabur benih. Amin. Inilah yang dilakukan oleh Ayub. Sehingga saudara ketika waktunya tiba, Ayub mengalami Tuhan. Berapa banyak kita hanya senang mengalami berkat Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan lebih pentingkan mengalami Tuhan. Saya pernah alami lembah kekelaman dan air mata hidup bersama dengan suami. Baru kawin 1 tahun, belum 1 tahun. Wah, ada masalah. Tapi saya menengok ke belakang. Saudara-saudara sekalian, tahun depan saya kawin perak. Semoga ini, saya bilang sama suami, saya lu gak seneng pesta-pesta. Semoga ini kawin perak, saya bisa ucapkan syukur. Bilang. Menengok ke belakang. Sudah kita sekarang bisa bilang apa? Syukur. Aduhan, saya kawin sama kamu ini cepet-cepetan loh. Ya, dikenalin bulan apa ya? Oktober. Oktober depannya sudah tunangan. Novembernya sudah kawin, cepet. Lah gimana nggak cepet, umur saya 33, umur dia 32, saya beda 1 tahun. Menikah umur 34 tahun. Tunggu 5 tahun, bosok saudara nanti. Jadi saya nggak terlalu mengenal gimana ya. Saya di Bandung, Pak Hani di Surabaya. Waduh, zaman dulu nggak ada WA call, video call, nggak ada. Semua bayar interlokal. Tapi saudara, ketika saya menghadapi masalah itu, khususnya masalah saya melihat di situ, ternyata suami saya mau menikah sama saya bukan karena saya ini orang terkenal, orang kaya. Memang gak kaya sih, gak terkenal juga sih. Tapi bukan karena, Piao Liang, not Piao Liang lah. Yang lain banyak yang lebih Piao Liang. Oh, ternyata dia benar-benar cinta orangnya. Amin. Semua teruji. Apa saudara benar-benar cinta sama suami? Iya, kalau suaminya dulu kaya. Sekarang begitu gak kaya, ada uang abang disayang, gak ada uang tak tendang kamu. Masalah seringkali membuat kita mengenal pasangan kita lebih lagi. Betul? Masalah yang dialami Ayub membuat dia mengenal, istriku cuma sampai di sini nih. Udah dia meninggalkan Ayub. Masalah membuat Ayub mengalami Tuhan. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Wah, mengalami Tuhan. Ayub merendahkan hati. Saudara, ada orang itu kelihatannya merendahkan hati padahal sombong. Ada, banyak. Apalagi kalau dia punya segala-galanya. Sulit sekali saudara. Merendahkan hati itu belajarnya harus lewat proses kehancuran. Proses mengalami kehancuran. Inilah membuat Ayub benar-benar rendah hati. Dan dia masuk kepada ujian yang terakhir yang tadi saya juga bagikan itu. Dia lepaskan pengampunan. Ada sahabat-sahabatnya yang terus menghakimi dia. Tuhan bilang apa? Kamu sahabat-sahabatnya Ayub, kamu nyala-nyalain terus Ayub ya. Kamu harus datang sama Ayub. Minta dia doa. Minta dia lepaskan pengampunan. Minta dia memberkati kamu. Orangnya datang sama Ayub. Dan dikatakan Ayub melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Ayub melepaskan pengampunan. Memberkati sahabat-sahabatnya itu. Dan di ayat 10 Ayub 42 firman Tuhan berkata,
Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub apa saudara? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan bilang apa? Lulus. Ya nilainya mungkin bukan A ya. Kalau A kan sempurna. Ini nilainya mungkin B plus, lumayan lah. Lulus. Aku ganti semuanya 2 kali lipat. Dan kalau saudara membaca dikatakan Ayub masih hidup sampai 140 tahun. Artinya apa? Ujian yang kita alami dalam hidup itu tidak seberapa dibandingkan dengan kalau kita lulus ujian, hasil tuaiannya itu enggak ada artinya dengan ujian. Amin. Itu sebabnya hari ini dengan 2 prinsip ini. Otoritas Tuhan. Ada ujian dalam hidup. Kita akan ditolong. Dapat mengontrol emosi kita. Dapat bertahan, dapat terus maju. Dapat terus bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.